Salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam sehat semuanya dan sejahtera. Untuk itu kami saat ini berada di Taman Selekta Kota Batu, yang mana saya akan menemui salah satu direktur dari Selekta yang sudah bisa memajukan di dunia pariwisata khususnya di Kota Batu. Hal ini patut kita apresiasi pada seluruh pemirsa dimanapun berada. Bagaimana dan apa, seperti apa taman-taman wahana, kunjungannya total dari kunjungan per tahunnya sampai seperti apa. Yang sudah saat ini di belakang saya ada beberapa menerima piagam penghargaan dari manapun itu sudah terima oleh Taman Wisata Selekta Kota Batu. Untuk itu kami akan menanyakan langsung pada Bapak Sujud selaku Direktur Selekta Kota Batu. Selamat siang Bapak Sujud. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Ya. baik dan sehat. Amin. Oke, terima kasih Pak Dirut. Gini Pak Dirut, kami akan menanyakan dari tim podcast kami seperti apa sudah berjalan sekian tahun Kota Wisata Batu ini mempunyai destinasi wisata yang cukup mapan di belahan Nusantara, terutama ada di Selekta ini Pak, yang turun-temurun juga digarap oleh masyarakat khususnya yang punya saham di sini. Seperti apa Pak Sujud cerita awal Pak? Singkat aja. Kalau saudara sendiri mah kan berdirinya sejak tahun 1930 aslinya Pak. Tapi itu kan di zaman jajahan Belanda. Jadi pemilik Selekta pertama kali itu namanya Ruther de Wild. Ya, benar-benar dari orang Belanda asli, dan kebetulan beliau adalah putra dari administrator pabrik gula di Jawa Tengah. Dia main ke Patu sini, tepatnya di Purworejo ini, untuk sebetulnya bukan taman rekreasi ataupun hotel. Pertama dia kepinginnya itu ini cocok untuk pertanian karena subur tanahnya gitu. Jadi sebenarnya kota dari sebelah tanahnya, beliau membeli tanah ini dan dijadikan sebuah perkebunan jeruk, dan ada peternakan sapi juga regular, dan tentunya juga kentang dan sayur lainnya. Tapi setelah itu beliaunya ini juga pikiran, karena dia merubah rencana semula untuk pertanian, melihat kontur yang bagus. Jadi konturnya sini kan bagus, jadi ada satu lembah dapit dua bukit kecil. Nah ini yang membuat dia akhirnya ini dijadikan hotel. Sehingga dinamakanlah Hotel Selekta, jadi hotel pemandian Selekta. Dan itu berlangsung sampai dengan tahun 42 itu dikuasai oleh Dirut. Dan saat itu Dirut tidak hanya langsung mengolah, tapi juga memberikan sebuah NV. Jadi ini ada namanya NV Selekta. Jadi sebuah PT. Kalau sekarang PT ya, kalau dulu kan NV. Kalau sekarang NV, kalau sekarang PT. Nah, setelah itu sampai 42 pada di Jepang masuk langsung ditempatin di Jepang. Nah, ketika zaman Belanda itu tidak boleh wisatawan di luar warga negara Eropa masuk. Jadi yang boleh hanya warga negara putih, Belanda, Inggris, dan sebagainya saja. Tapi yang untuk pribumi dan lain-lain, keturunan yang lain, keturunan Eropa itu nggak boleh. Ya. Tapi 42-45 zaman Jepang, zaman administrasi Bushi, atau kalau orang Jepang nyebutnya Hashiguchi-san, itu boleh, pribumi boleh masuk, boleh menginap, boleh menginap. Dan kebetulan saat itu tokoh-tokoh pergerakan nasional tahun 43-44 itu menginap. Kalau nama Bung Karno, dan akhirnya jadi koordinator ganti nama itu. Pernah di sini? Pernah di sini tahun 43-44. Jadi tapi sebelum jadi presiden, sebelum jadi koordinator. Saat itu masih tokoh pergerakan nasional. Begitu juga Muhammad Hatta, pergerakan itu menginap di sini. Nah, setelah itu 45 Indonesia merdeka, Jepangnya dengan balik ke negerinya karena kalah tahun sekutu itu. Nah, baru 45 sampai 50 ini kosong, jadi tidak ada penguasaan seperti ini. Jadi dan pada masyarakat itu bekerja pertanian, karena kan dipikir nganggur nggak ada tanah, tanah dapat tuan.
Nah tahun 50-an lah baru bergulir untuk tokoh masyarakat di Gunung Jadi untuk dihidupkan kembali Selekta. Dan kalau dulu basicnya itu core bisnisnya itu hotel, Ya. akhirnya kedua komunikasi hotel lah. Kalau dunia kan namanya Bad Hotel, ya. Bad Hotel pemandian Selekta. Oke. Nah setelah 50-an itu lah, sehingga akhirnya dimiliki oleh masyarakat karena saat itu ya walaupun hanya Rp305.000 belinya Selekta Itu berarti berita saham Pak ya? Iya. Oh. Jadi belinya Selekta ini Rp305.000 harganya tahun 50-an. Ya, kalau sekarang nilai berapa Pak? Ya kalau saya tuh ngomongnya paling enak, paling ideal itu dengan posnya itu dengan emas ya. Emas, Kayak ya. gitu ya. Kalau emas saat itu saya pernah browsing tahun 53, 54 ketika anggaran dasar pertama itu terbentuk di sini, ketika yang baru itu yang sudah dikuasai masyarakat itu harga emas itu 10 rupiah per gram. Jadi kalau 305.000 rupiah itu sekitar 30 kg emas, 30,5. Kalau sekarang mungkin 30 kg emas itu ya, kalau sekarang 1/4 mungkin ya, 350 mungkin ya berapa ya? Ya mungkin 1.020.000 kali 30.000 kali berarti sekitar ya 3 kali sekitar 48 miliar gitu. 50 lah mungkin pasti gitu. Oke Pak. Dari tahun ke tahun Pak, mulai perjalanan dari zaman penjajahan sampai yang pemiliknya ini orang saya katakan orang negarawan Pak Iya. dulu ya, mulai zaman Belanda sampai saat ini sudah dimiliki oleh masyarakat Tulungarejo khususnya Mas Tulungarejo Kecamatan Mulyadi. Ini anggotanya sudah berapa ribu Pak yang bisa saham di sini? Mungkin ada 5.000 atau 10.000 mungkin Pak. Kan nggak bisa dimiliki oleh satu pihak ya sekarang. Seperti apa Pak? Jadi pemilik Selekta, kedua shareholder di Selekta itu ada 1.110 orang pemegang saham, dibagi dalam 5.000 lembar saham. Jadi ada yang punya 1 lembar saham, 5, 2, bahkan ada yang 10, 15, sampai 20, bahkan ada yang punya 100 lembar saham itu 2. Satu orang pribadi dan ada satu lagi itu pendukung operasi karyawan Selekta, itu yang punya 1 lembar lagi. Yang lain nggak ada yang 100, jadi sehingga akhirnya equal banget, jadi semua merata pemegang sahamnya. Oh gitu. Jadi 110 orang itu nggak ada yang sampai dominan mayoritas itu nggak. Oke. Terus gini Pak Sujo, yang menarik lagi tadi banyak yang saya baca, banyak piagam-piagam sudah disampaikan dari beberapa pihak dinas dan sebagainya. Terutama yang saya sorot ini pajak. Pajak di Selekta ini kalau saya dengar ini pajak yang paling aktif, yang paling disiplin membayar di pajak daerah. Seperti apa? Ada semacam piagamnya juga. Seperti apa Pak penjelasan mohon izin singkat tadi? Bukan hanya pajak daerah. Oh iya. Juga KPP gitu. Oh iya, seperti apa? Penghargaan juga. Oh, Penghargaan itu penting ya. Tapi lebih penting itu pendapatan. Pendapatan. Karena kita tahunya kan laporan ke pemegang saham Siap. seluruh kita itu adalah Iya. bagaimana meningkatkan pendapatan bagaimana dengan harga. Tapi memang kalau untuk urusan pajak kita memang juara. Bukan karena apa-apa. Kalau seandainya perusahaan itu sistemnya nggak Selekta, saya pasti yakin pajaknya akan dibayar semua apa adanya. Karena gini, pemilik Selekta itu 10 orang, Iya. pemegang saham. Iya. Dari 10 orang itu ada yang karyawan Bapenda, ada ASN yang bukan Bapenda, terus ada juga ex wali kota, ada juga DPRD yang bukan saham Selekta, dari luar Ada ya? ada juga, dan juga karyawan pajak KPP itu juga ada. Itu yang membedakannya seperti itu, sehingga tidak mungkin laporan keuangan saya yang 1.210 orang tadi itu kan saya harus membuat mencetak 1.000 lebih laporan. Tidak mungkin tidak sama dengan daerah pajak. Jadi harus sama persis. Karena seandainya nggak cocok ya, seandainya saya bayar pajak kalau rendah, terus kita pendapatnya tinggi, kok pajaknya rendah, dia ngecek dengan kantornya dulu, pendapatnya segini, anggap aja komunikasi kita, laporan kita ke wisatawannya 700.000 wisatawan, jadi dikalikan per orang itu pajaknya 4.500, berarti kan sudah kelihatan. Tapi begitu dicek sama dia di Bapenda,
Loh kok cuma dilaporkan baru 50 kita ada salah di Bapenda, kita konyol di rapat hubungan saham, pastinya kan di request kita akan dicecar habis-habisan juga, karena kenapa kita nggak cocok. Jadi harus benar-benar kenapa pajak itu kita terbaik terus ya, karena itu semua data itu real melakukan sama. Jadi nggak ada di apa ya istilahnya dibuat-buat atau didiskriminasikan ya seperti Ya. apa adanya. Ya. Berarti gini Pak, berbicara masalah pajak di PT Seleka ini besarnya berapa sih Pak per tahun? Coba Pak, kalau menang bilang juara itu bisa juara disiplinnya atau juara nilainya. Kalau dikatakan itu kan relatif Pak ya. Seperti apa Pak? Ya saya nggak bisa ngomong berapa ini kan Ya. karena juga. Ya, Tapi ya, ininya ya. bahwa selama ini yang disampaikan adalah ketertiban Ketertiban. pembayaran pajak. Jadi kalau besaran ya mungkin aja kita kalah dengan ini. Tapi kita coba aja. Jadi pajak itu kita banyak sekali pajak hiburan terutama rekreasi. Jadi siapa wisatawan yang datang Selekta itu ada 10% dari tiket itu untuk pajak mereka. Hotel juga butuh 10%. Setiap mereka makan di hotel itu 10% dari makanan. Nginep di hotel 10% dari sewa kamar. Restoran juga gitu. Setiap makanan 10%, tapi yang minuman maupun makanan. Belum lagi nanti pajak parkir kita kena lagi 10%. Jadi setiap parkir di sini Include ya. jadi itu tidak ada untuk pajak itu. Terus belum banyak yang lain pajaknya kita baik itu pajak seperti pajak reklame maupun BBB yang itu kan juga itu juga pajak air tanah kita juga kena banyak pajaknya. Oke. Jadi lebih dari 10 item, belum lagi pajak PPN 25, pajak PPH badan ke KPP, banyak lah. Berarti ini gini pemirsa, PT Seleka ini memang juara dalam kedisiplinan membayar pajak per tahunnya. Yang kita kupas tadi adalah satu banyak item yang dibayarkan pajaknya ada 10 item kira-kira seperti itu. Lebih dari 10 Nah, lebih dari 10 item. Ini artinya bisa mendongkrak namanya PAD Kota Batu. Ini sangat membantu PT Seleka di pendapatan asli daerah Kota Batu seperti itu. Nah, ini yang menarik Pak Sujud juga namanya berapa sih Pak pengunjung di Selekta ini sudah hingga tahun ini sudah mencapai berapa ribu atau juta pengunjung? Saya ingin tahu Pak Sujud seperti apa. Saya menunjukkan tadi ya. Ya. Jadi kita bukan terbesar saya Ya, tahu. ya, Tapi ya. yang jelas kita selama ini tertib pajak. Jadi upaya pajak yang terbaik karena ketertiban. Ketertiban aja. Dan juga memang lebih dari 10 item untuk membayar pajaknya itu Ya. lebih dari 10 item Ya. banyak. Nah, itu aja. Ya. Dan juga kita tidak bisa ngomong ketika PAD ini mau enggak. Karena apapun pajak ini kewajiban. Jadi yang seperti hotel, restoran, taman rekreasi itu kita mau dari wisatawan kita hanya mengukurkan. Jadi titipan pembayaran pajak dari konsumen kita ada pajak. Kecuali beda yang di KPP itu memang dari hasil kita, laba kita berapa kita kenakan pajak. Itu memang kita bayar ya. Sama dengan saya menerima gaji saya kena PPh. Terus yang tadi Ya, pertanyaannya masa gini Pak, tahapan ada pengembangan mungkin ada destinasi baru, ada wahana baru. Ini sampai sekarang sudah berapa juta atau berapa ribu berapa juta sih Pak pengunjungnya di Seleka itu? kalau kita kali pernah ngitung iseng gitu ya, Ya. mulai tahun 50 itu yang tercatat itu lebih dari 25 juta wisatawan yang datang ke Selekta. Ya, tapi tertingginya kita kemarin memang di 2019 itu 1 juta per tahun Ya, ya, ya. 1.394.000 wisatawan itu tahun 2019. Setelah itu kena pandemi kita turun. Tapi kita idealnya itu 1 juta per tahun, sebetulnya nyaman. Tapi karena ini habis pandemi kita juga masih recovery yang mudah-mudahan kita kemarin tertingginya masih 2023 setelah masa pandemi ini di 715.000 wisatawan. Targetnya berapa? Kalau tahun ini targetnya 250, tapi kayaknya agak berat karena kita semester pertama ini masih belum tembus 300.000. Oke Pak Sujud, itu seperti yang disampaikan oleh Direktur Bapak Sujud, Direktur Seleka yang mana sudah membangun bersama-sama dengan teamworknya. Gini Pak, kalau namanya kunjungan wisata, ini pasti menyumbang devisa sampah. Kan gitu Pak. Bagaimana di Kota Batu devisa sampah yang notabene sampah ini menjadi problematika
bukan Kota Batu aja, mungkin dunia. Seperti apa Pak Sucuk punya program, kalau saya lihat ini saya inceng lah ya, bahasa kasar Jawa itu tak inceng. Itu ada program Zero Vision. Zero Vision itu apa sih Pak? Tolong disampaikan, mungkin ada pejabat yang hadir atau seperti apa. Coba Pak Sucuk bisa disampaikan pada pemirsa di mana pun. Oh, Oke. Jadi kalau sampah itu memang program kita semua, bukan hanya kita di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia program sampah. Dan seperti kita tahu, tagline kita itu truly good. Jadi tambah sebenarnya. Sehingga di slogan itu bahwa kita tambah kayak zaman itu. Jadi lewat tiga lesehan bawa makanan. Nah ketika wisatawan bebas bawa makanan, otomatis sampah kita tuh lebih tinggi dari pipeline yang mereka kan. Satu hari berapa ton Pak? Kalau kita saya nggak pernah ditimbang, tapi gini loh. Dulu zamannya DLH itu 2 hari sekali itu ngambil 1 kontainer, tapi karena salah 4 ton, itu 2 hari sekali. Dan minggunya ngambil lagi 1 kontainer penuh. Jadi seminggunya itu sekitar 4 ton kali 3, 12 tambah 18 ton itu hampir seminggu. Hampir segitu. Jadi itu memang cukup tinggi sama kita. Nah, kebetulan pada saat itu kita setelah DLH itu saat itu sudah dihentikan dengan sampah, kita ada vendor dan ketika kita tahu ternyata dari vendor tersebut ternyata nggak diolah, nggak dipilah sampah itu, ternyata hanya diambil terus dibuang ke tempat lain gitu. Di daerah lain atau di Kota Batu Pak? Saya kurang tahu di mana, tapi beritanya bahwa dia tidak ada apapun dan itu pun di lahan pertanian mereka, jadi bukan tanah khusus untuk pembuangan, tapi lahan mereka. Otomatis kan ini hanya masalah waktu aja untuk meledak, untuk jadi masalah baru. Setelah itu sekarang kita baca milah, kita menang sendiri, kita pilah benar-benar yang organik, kita jadikan untuk pupuk. Jadi ada kompos, ada hujan, seperti itu kita nggak bisa jalan. Terus yang anorganik kita pilah, yang botol plastik kita bisa jual, akhirnya dijual bisa. Yang baru benar-benar residu yang kita buang. Dan kebetulan saat itu kita bersama dengan Desa Purworejo. Jadi saat itu kan Desa Purworejo sudah membuat TPS 3R, Jakarta sementara yang untuk reuse, recycle, reduce itu. Nah itu kita yang benar-benar nggak bisa kita manfaatkan, kita sama dapat 1 bulan, tapi kita bisa milah ya. Terus ada rekan teman dari CV Indonesia menuju hijau itu, ayo Pak, Bapak mau nggak ini kita zero waste benar? Kita benar-benar nol sampah. Nol sampah. Saya dulu pertama juga kurang yakin, dalam hal begini Pak, benar-benar bisa nggak? Ternyata kita jalan bulan pertama itu, 1 bulan pertama itu banyak keluhan bukan dari kita, dari mitra kita, dari divisi hotel, karena ada bau air lindi yang belum tayar, sehingga mengganggu tamu yang menginap di hotel karena dengan soal baru. Tapi akhirnya dia tetap bisa coba kita bisa pasti. Tapi kita sudah bulan pertama nggak mau sama keluar sama sekali. Jadi udah benar-benar kita dan ternyata semua itu bisa dijual kembali atau di reduce atau di reuse, digunakan lagi ataupun di recycle. Bahkan yang kita nggak berikan, kalau pasti gampang, pasti ya. Walaupun itu botol penyok, botol yang rusak, kertas warna itu masih bisa digunakan untuk bataku, jadi untuk diinjak dari itu. Namun ini bukan pampers, bisa. Pampers sekali itu bisa. Jadi tinggal dicuci. Tapi ya akhirnya karya kita benar-benar meningkat hampir 3 kali lipat untuk pengolahan sampah. Iya, semula 5 orang cukup untuk ini, tapi jadi sekarang 12 lebih. Akhirnya biaya operasional tambah dong? Tambah. Ya. Memang sekarang di kosnya itu, kos-kosnya yang masih bagus, masih bisa lagi digunakan, kita jual. Tapi ketika yang sudah rusak pun kita olah kembali. Jadi kita buat paving, buat kerajinan, jadi ekonomi kreatif semuanya itu bisa. Jadi semua terpakai. Mulai berdiri Selekta hingga sampai dikuasai oleh saham masyarakat Gunung Rejo, hingga sampai ada namanya ada saham sekian
mungkin bahkan miliaran, mulai tambah wihana dan tambah wahana, dan ada juga tambah kunjungan. Yang terpenting, Selekta bisa mengelola sampah sendiri. Itu sangat luar biasa, secara mandiri. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam mengatasi sampah di Kota Batu, karena kota pariwisata harus bebas sampah. Untuk itu pemirsa, cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada narasumber kami, Bapak Direktur Selekta, Bapak Suci Daryadi. Semoga Selekta selalu kunjungannya up meningkat dan jaya terus, dan selamat, semoga sehat Bapak Direktur. Terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.